Ini 14 polisi pelanggar etik di kasus Sambo. Sidang KKEP terduga pelanggar dilaksanakan hari ini di ruang sidang Divpropampori. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Sanksi disiplin telah menunggu, termasuk juga adanya dugaan tindak pidana obstruction of justice pasal 221 atau pasal 233 KUHP yang bisa diterapkan kepada mereka. Selanjutnya IPW mendesak agar kepada mereka yang melakukan obstruction of justice di dalam perkara pengungkapan kasus Brikpol Y ini diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sesuai dengan kebutuhan polisi yang saat ini ya, terkait citra Polri yang sudah tinggal hanya 50 sekian persen akibat oleh perbuatan obstruction of justice, lalu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji ya, yang dilakukan oleh Sambo and the Gang ini, memang konsekuensinya yang harus dilakukan adalah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada para perwira-perwira tinggi yang dianggap sangat penting ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dulu supaya kita tahu sebenarnya bagaimana ini modus-modus ini terjadi sampai benar-benar merusak institusi Polri dan menjatuhkan marwahnya. Karena ini bukan hanya dilakukan oleh polisi yang menegakkan hukum di polisi, tapi juga polisi yang lebih ke depan lagi dan punya kekuasaan lebih karena dia juga ketua Satgasus gitu. Dan itu juga belum dipertanggungjawabkan atau belum diaudit karena ini kan negara hukum, jadi semuanya harus dipertanggungjawabkan. Komisi Kode Etik Polri atau KKIP terus menggelar sidang untuk para polisi terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki IKS Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Saat ini tercatat ada 14 polisi yang sudah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi dan masih berlanjut ke 21 polisi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan ada 34 polisi yang diduga melanggar etik terkait kasus tersebut. Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Komisi 3 DPR pada Rabu. Mereka dianggap melakukan pelanggaran etik, profesi, hingga perintangan penyidik atau obstruction of justice. Untuk diketahui, ada 7 polisi yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Pada Jumat, ada 14 polisi yang sudah menjalani sidang dan diberi sanksi. Mereka dijatuhi sanksi berupa penempatan di tempat khusus hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Di antara mereka ada yang menyatakan menerima atas sanksi yang dijatuhkan dan ada juga yang menyatakan banding. Sebanyak 14 polisi itu terdiri atas 4 orang tersangka kasus obstruction of justice dan 10 orang diduga melanggar kode etik. 14 polisi yang sudah menjalani sidang etik ialah 1. EKS Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, 2. EKS PSK Subag Gaudit Bagak E3, Divisi Propam Polri Kompol Juk Putranto. Yang ketiga, Kompol Baikuni Wibowo. Yang keempat, Kombes Agus Nurpatria. Yang kelima, AKP Dia Chandrawati. Yang keenam, AKBP Pujiarto. Yang ketujuh tersebut EKS Wadir Krim Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Yang kedelapan Ajudan Sambo Barada Sadam. Yang kesembilan EKS BA Proprovos Div Propam Brigadir Firlian Fitri Rosadi. Yang ke-10 Bribtu Firman Dwi Aryanto. Yang ke-11 Bribtu Sigit Mukti Hanggoro Ibtu Januar Arifin. Yang ke-13 AKP Idam Fadilah. Yang terakhir Ibtu Hardista Pramana Tompo Bulon. Setelah 14 polisi menjalani sidang etik, masih ada 21 polisi lain yang akan disidang etik oleh KKIP.
Sejauh ini, sanksi terbanyak dijatuhkan KKIP ialah sanksi demosi. Sejauh ini ada 8 polisi disanksi demosi 1 hingga 2 tahun. Sanksi Patsus. EKS Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto dikenai sanksi dengan ditempatkan di Patsus selama 28 hari. Dia dinilai terbukti melanggar etika lantaran tidak profesional dalam menangani laporan terkait pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sanksi demosi. 1. AKP Dia Chandrawati juga telah disidang etik pekan lalu. AKP Dia selaku Porlot Bakrenmin Divisi Propam Polri. AKP Dia dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun. Yang kedua, EKS sopir Irjen Verdi Sambo Barada Sadam telah selesai menjalani sidang etik dan disanksi demosi 1 tahun. Barada Sadam melakukan intimidasi terhadap 2 wartawan dengan melakukan penghapusan foto serta video di handphone milik kedua wartawan itu saat meliputi di rumah Irjen Verdi Sambo. Yang ketiga, Brigadir Frilian Fitri Rosadi dijatuhi sanksi demosi 2 tahun karena terbukti tidak profesional terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia juga terbukti mengintimidasi wartawan saat liputan di rumah dinas Kadif Propam. Brigadir Frilian tak mengajukan banding atas putusan tersebut. Yang keempat, Bribtu Firman Dwi Arianto dijatuhi sanksi demosi selama 1 tahun. Bribtu Firman tak mengajukan banding atas putusan tersebut. Sidang ini digelar pada Rabu. Yang kelima, EKS Bani Den Aropamaminal Div Propam Polri Bribtu Sigit Mukti disanksi demosi selama 1 tahun. Bribtu Sigit telah disidang pada Senin kemarin. Bribtu Sigit dinyatakan tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Dia menyatakan tidak mengajukan banding. Yang keenam, EKS Pamin Den A Ropaminal Div Propam Polri Ibtu Januar Arifin disanksi demosi selama 2 tahun. Ibtu Januar dinyatakan tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Dia mengajukan banding atas putusan tersebut. 7 mantan Pani 2 Unit 3 Den A Ropaminal Div Propam Polri AKP Idam Fadilah disanksi demosi selama 1 tahun karena tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Atas perbuatan tercela itu, dia juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Dia juga diwajibkan mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Atas putusan tersebut, AKP Idam Fadilah menyatakan tidak mengajukan banding. Yang ke-8, mantan Panit 1 Unit 1 Den A Ropaminal Propam Polri Ibtu Hardista Pratama dikenakan sanksi demosi selama 1 tahun. Ibtu Hardista diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Dia juga diwajibkan mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Dia menyatakan tidak mengajukan banding. Sanksi PTDH. 1. Irjen Verdi Sambo disanksi PTDH terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan kematian Brigadir J. Sambo mengajukan banding atas sanksi PTDH. 2. Kompol Cuk Putranto. Dalam kasus ini sebagian tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus Brigadir J. Kompol Cuk telah disidang pada Kamis. Hasilnya, Cuk dijatuhi sanksi PTDH. Dia mengajukan banding. Yang ketiga, Kompol Baikuni Wibowo juga telah melaksanakan sidang etik pada Jumat. Kompol Baikuni diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri karena dinilai telah melakukan perbuatan tercela. Baikuni juga mengajukan banding.
Yang keempat, mantan Kadin A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, selaku juga diberhentikan dari Polri karena ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Agus disebut membuat permufakatan dalam melakukan penghalangan penyidik ini. Yang kelima, EKS Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian juga telah menjalani sidang kode etik karena dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus terkait Brigadir J. AKBP Jerry dihukum PPDH dari Polri. 9 polisi jadi tersangka akan disidang pidana. Dalam kasus ini ada 9 orang polisi menjadi tersangka terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Ke-9 tersangka itu terbagi dalam 2 klaster, yaitu pidana dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hanya Irjen Verdi Sambo yang menjadi tersangka di 2 klaster kasus tersebut. Untuk kasus pidana 3 tersangkanya ialah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, RE atau E, dan Bribka Riki Rizal atau RE. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi pasal 338 KUHP tentang pembunuhan contoh, pasal 55 contoh 56 KUHP. Sementara untuk 7 orang tersangka kasus perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J ialah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto.